Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 201 dan ke-202. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Itu merupakan hal yang baik dan aku harap kau bisa mencapainya. Shane Neswell tersenyum bahagia. Dia tampak seperti orang tua yang baik dan hangat. Tapi Harvey masih belum mengerti. Shane tampak hebat dan berwawasan, tetapi tidak mudah untuk menghadapi orang tua yang licik seperti dia. Harvey belum tahu apa motif Shane saat itu. Setelah memikirkannya sejenak, Harvey berkata dengan lembut. Awalnya jika ada yang bisa aku lakukan untukmu, aku pasti akan segera membantu. Tapi aku adalah orang yang selalu bertindak hati-hati. Maka aku masih perlu mengatakan sesuatu sebelumnya. Jika itu tidak bertentangan dengan prinsipku dalam hidup, aku pasti janji. Shane tertawa terbahak-bahak. Kau memang sangat istimewa, aku suka itu. Karaktermu sangat istimewa dan kemampuanmu terlihat dari situ. Di sisi lain, kau juga patuh yang artinya bahkan tidak memiliki harga diri. Bagaimana bisa orang seperti itu punya kesempatan untuk bangkit? Karena kau terus terang padaku, aku tidak akan bersikap ramah sekarang. Apa pendapatmu tentang Neswell? Keluarga Neswell berasal dari South Slide. Keluarga yang bisnis di bidang barang antik dan mereka berteman dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Meskipun mereka selalu menjunjung kerahasiaan, mereka memiliki banyak properti dan koneksi yang bagus. Ada sekitar kurang dari 3 keluarga yang mampu melampaui Neswell di South Slide. Selain itu, Neswell menjadi keluarga yang lebih baik dan lebih berpengaruh dari keluarga kelas 2 selama kedudukan masa kakek Master Neswell. Aku sangat mengaguminya. Harvey berkata dengan tenang. Mengenai keluarga besar di South Slide, dia cukup akrab soal mereka sejak dia masih muda. Pastinya, dia tahu tentang keluarga Neswell. The Yorks adalah keluarga paling luar biasa di South Slide. Karenanya, mereka selalu peduli dengan keluarga lain yang mungkin menjadi ancaman bagi mereka. Shane tertawa. Tuan, kau memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam. Jika ada orang yang masih ingin melabelimu sebagai sampah yang tidak berharga, atau menantu yang numpang hidup, aku akan menjadi orang pertama yang menampar mereka. Tapi ngomong-ngomong, aku tidak tahu mengapa kau ingin hidup dalam persembunyian hanya dengan Zimmer. Kau adalah orang yang cerdas, pasti tahu bahwa keluarga kecil seperti Zimmer tidak dapat menahanmu karena kau adalah orang yang berbakat dan berpotensi. Sekaligus, jika orang yang bertalenta ingin bangkit suatu hari nanti, dia membutuhkan semacam bantuan dan keadaan yang menguntungkan. Zimmer bahkan tidak dapat melakukan hal yang sepele, bagaimana mereka bisa membantumu? Orang yang benar-benar mampu tidak suka menonjolkan diri. Tapi sebagai orang yang berpengalaman seperti aku masih berpikir bahwa lebih baik mengungkap jati diri yang sebenarnya jika memang mampu, sehingga orang lain akan menerimanya. Ya, memang orang cemerlang pasti akan terlihat dan diakui bahwa memang ada orang yang berbakat tapi tersembunyi padahal ada di mana-mana. Harvey tergelitik akan ucapan orang itu. Tuan Neswell, apa kau ingin berinvestasi padaku? Tolong jelaskan. Tidak, aku tidak tertarik berinvestasi. Shane memusatkan pandangannya pada Harvey, menatapnya dengan tajam. Aku ingin memintamu mengambil alih Neswell. Harvey kaget lalu berdiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Master Neswell, terima kasih atas niat baiknya. Tapi kontribusiku terhadap Neswell tidak banyak. Akan jadi lelucon jika kau membiarkan orang luar seperti aku tinggal di Neswell. Siapa bilang kau orang luar? Shane pun berdiri. Dia menatap Harvey. Aku ingin kau menjadi cucu menantuku. Mulai sekarang, Rose dan Neswell akan menjadi milikmu. Apa yang dia katakan di luar dugaan siapapun. Sungguh kejutan yang luar biasa. Kakek. Rosalie tersipu. Kenapa tiba-tiba bicarakan soal ini? Shane tampak cukup percaya diri dan sepertinya dia memang akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu karena dia telah mempersembahkan 3 hal kepada Harvey sekarang, termasuk uang, kecantikan, dan kekuasaan. Siapa di dunia ini yang bisa menahan godaan seperti itu? Harvey menghela napas. Aku menolaknya. Prang. Cangkir teh di tangan Shane jatuh ke lantai dan dia sangat tidak percaya. Aku tidak mengerti alasan mengapa kau menolak tawaran ini. Kau pasti mampu berjuang kurang dari beberapa dekade mengingat kemampuanmu dan dukungan dari Neswell. Lagi pula, kau bahkan akan memiliki status dan kekuasaan yang lebih tinggi. Ini memang kesempatan yang dirindukan banyak orang, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Shane mengerutkan kening. Kau pasti tahu jika orang di luar tahu tentang kesempatan ini, mereka akan berbondong-bondong merebutkannya. Mereka mungkin rela mengantri panjang dari sini sampai ke Paris. Rosalie juga tidak percaya. Meskipun dia pemalu, dia merasa tidak ada pria yang akan menolak tawaran seperti itu mengingat penampilan, bentuk tubuh, karakter, dan wataknya. Tapi pria itu menolak tawaran seperti itu. Tuan Neswell, kau benar. Tawarannya memang cukup menggiurkan dan mungkin akan menarik banyak orang. Harvey berkata tegas. Tapi aku sudah menikah. Itulah alasannya, sangat sederhana. Aku sudah menikah. Tidak peduli seberapa baik atau menggoda kondisimu, mereka tidak akan dapat menggodaku. Nyatanya, keluarga Neswell memang memiliki banyak properti. Tetapi hal-hal itu tidak ada artinya bagi Harvey. Jika dia mau, dia selalu bisa kembali ke Yorks. Pada keluarga terkaya di South Slide sebagai pilihannya, mengapa dia ingin berada di keluarga kelas 2? Mereka hanyalah Zimmer.
Selain itu, aku mendengar bahwa ibu mertuamu telah memaksa untuk bercerai beberapa kali. Mengapa harus mempertahankan keluarga seperti itu? Shane terlihat bingung. Bab 202. Aku bukan tertarik pada Zimmer, tapi istriku adalah seorang Zimmer. Harvey menjelaskan tenang. Aku harus mencintainya dengan sepenuh hati dan jiwaku karena dia adalah istriku. Itu alasan yang paling sederhana. Tuan Neswell, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang karena istriku masih menunggu di rumah. Setelah itu, Harvey tersenyum tipis pada Rosalie, berbalik dan pergi. Shane tidak menghentikannya. Dia hanya melihat punggung Harvey dengan beberapa perubahan pada ekspresi wajahnya. Dia ini pria muda tampan. Tapi dia bisa begitu tenang dan cuek walau tergoda oleh uang, kekuasaan, dan kecantikan. Bagaimana bisa orang seperti dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi? Dia juga orang yang cukup gigih. Sepertinya dia bisa dengan mudah mendapatkan uang serta kekuasaan jika dia mau. Saat ini, dia tidak menginginkan hal-hal. Itu hanya karena dia tidak tertarik. Apa karena kepercayaan dirinya? Atau apa dia memiliki penilaian yang tinggi tentang dirinya sendiri? Shane merasa sulit menebak Harvey. Meskipun Shane juga pria yang agak agresif ketika dia masih muda, dia tahu betul bahwa dia tidak seberani dan dominan seperti Harvey sekarang. Dia adalah menantu yang menumpang dan dia dicap sebagai sampah oleh yang lain. Kenapa bisa begitu percaya diri dan sombong? Bahkan jika dia memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat dan wawasan yang mendalam dalam menilai barang antik, hal-hal itu tidak terlalu penting bagi keluarga besar. Lalu apa berarti pria ini memiliki lebih banyak rahasia? Setelah beberapa saat, Shane tersenyum tipis. Nah, aku tidak tahu kenapa kau bisa begitu percaya diri. Tapi karena kau begitu penasaran, aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa melangkah. Tapi aku yakin kau akan memahami betapa kuat dan berpengaruhnya keluarga yang sudah berusia 100 tahun. Kalau begitu, kau pasti akan datang dan memohon padaku. Shane tersenyum. Dia kemudian menatap Rosalie dengan percaya diri. Cucuku yang baik, kau harus memiliki kepercayaan diri. Terkadang, hal-hal ini memang memancing. Semakin lama kau menunggu, akan semakin menarik. Saat ikan mengambil umpan, kau akan mendapatkan banyak ikan. Aku harap Harvey tidak mengecewakanku. Aku mungkin tidak akan menahan diri dan mencekiknya sampai mati jika dia macam-macam. Shane adalah orang yang baik hati. Tetapi dia tidak sesederhana itu. Bagaimana bisa mendapatkan kekuatan setinggi itu sekarang dengan statusnya yang lemah. Dia memberi Harvey kesempatan sekarang, tapi Harvey tidak menghargainya. Maka, mungkin tidak ada kesempatan seperti itu lagi. Pusat perdagangan Zimmer terletak di perbatasan kota tua di kota utama. Banyak sekali keuntungannya. Satu-satunya kelemahan yang dimilikinya adalah sistem lalu lintas yang agak buruk. Jalan kota dinilai kurang lebar karena berbagai macam alasan sehingga truk-truk besar tidak bisa dikirim ke tempat itu. Saat ini, proyek pusat komersial telah dimulai secara resmi. Hal pertama yang perlu dilakukan Zimmer adalah mengangkut sejumlah besar bahan konstruksi ke tempat itu untuk memastikan kelancaran proyek. Tapi baru hari pertama sudah ada semacam masalah di zona konstruksi. Sekelompok orang telah pergi ke zona konstruksi. Mereka memukuli semua orang yang mereka lihat di sana sampai babak belur. Meskipun Zimmer melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk segera menyelesaikan masalah ini, orang-orang tersebut muncul kembali setelah polisi pergi. Selain itu, mereka bahkan membakar tempat itu pada tengah malam. Oleh karena itu, para pekerja di zona konstruksi sangat ketakutan dan mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Hari pertama saat kejadian itu terjadi, para Zimmer mengadakan pertemuan darurat dan bahkan kakek Zimmer juga menghadiri pertemuan tersebut secara langsung. Itu karena proyek pusat komersial sangat penting bagi Zimmer. Mereka tidak bisa membiarkan apapun merusaknya. Mandy, kaulah penanggung jawabnya. Apa kau mengetahui dengan jelas siapa orang-orang itu? Apa mereka menginginkan uang? Kakek Zimmer duduk di kursi favoritnya dan berbicara tanpa basa-basi. Di saat yang sama, ekspresi wajahnya sedikit muram. Dia telah meminta Mandy untuk bertanggung jawab penuh atas proyek itu. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa akan ada kekacauan besar pada hari pertama proyek dimulai. Tentu Mandy diminta pertanggungjawaban penuh untuk itu. Mandy menjawab takut. Kakek, aku sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya, tapi aku masih belum menerima kabar untuk saat ini. Mandy, ini benar-benar kacau. Kau belum juga mengetahui penyebab mereka datang. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Jika kau tidak mampu, sebaiknya mundur dari jabatan tersebut. Jangan membebani kami dan membahayakan proyek besar Zimmer. Zack Zimmer berkata dengan ramah dan tampak seperti dia peduli dengan situasi. Mendengar itu dari Zack, kakek Zimmer nampak setuju. Mandy, jika kau tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kau harus benar-benar mundur dari posisi tersebut. Mendengar itu, anggota Zimmer membuka mata lebih lebar dan mendengarkan. Mandy berkontribusi banyak sebelumnya, jadi mereka tidak bisa tidak memihaknya dan berbicara untuknya. Tetapi di luar dugaan mereka, Mandy tidak berniat mengizinkan mereka melakukan beberapa tujuan terselubung untuk mendapatkan banyak keuntungan dari proyek itu. Karenanya, mereka lebih banyak menyuarakan pendapat dan prasangka terhadapnya. Mendengar itu, anggota keluarga Zimmer lain menjadi gempar. Bab 203 dan ke-204. Zack benar. Proyek pusat perbelanjaan komersial ini adalah perhatian besar kami. Ini menyangkut masa depan Zimmer. Kita tidak bisa membiarkan apapun merusaknya.
Orang-orang yang membuat kekacauan mungkin ingin menindas karena mereka melihat kau seorang perempuan. Mungkin tidak akan ada banyak masalah jika kita mengubah penanggung jawab menjadi seorang pria. Mandy, apa kau ketakutan? Jika ya, beritahu kami. Kami pasti akan membantu. Anggota Zima tampak baik dengan niat besar pada saat itu juga. Tapi mereka sangat ingin mendapatkan jabatan sebagai penanggung jawab proyek itu. Tidak ada yang peduli dan mau menyelesaikan masalah ini. Mereka mengira bahwa Mandy lah yang menyebabkan masalah. Bahkan jika dia mundur dari jabatan, dia masih perlu menangani masalah itu sendiri. Kakek Zima tampak muram karena kecewa. Awalnya, dia tidak berharap banyak pada Mandy. Tapi, dia mau tidak mau mempromosikan Mandy sebagai penanggung jawab proyek karena dia takut investasinya akan gagal lagi. Itu menyangkut martabatnya juga. Tapi Mandy bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti itu di hari pertama proyek dimulai. Dia cukup kecewa. Mandy, aku tidak peduli seberapa banyak kau telah berkontribusi untuk Zima. Tetapi aku perlu memberitahu bahwa memiliki jabatan tidaklah mudah. Karena kau sekarang adalah manajer proyek, kau harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kau harus segera menangani semua masalah. Jika tidak, aku bisa dengan mudah memecatmu. Kakek Zima berkata dengan dingin. Setelah Mandy mendengar itu, dia menjadi sangat cemas. Dengan susah payah akhirnya dia mendapatkan dana investasi dan diangkat sebagai Mulai manajer trading proyek. di All In Trade. Dia akan bekerja Cuma sekuat tenaga 15.000. maksimalkan kemampuannya. Apa? Tetapi tidak pernah 15.000? terpikir Wah, olehnya bahwa cuma dia segitu mungkin saya terpaksa bisa- mundur dari jabatannya karena masalah sepele yang membingungkan seperti itu di hari pertama. Kakek, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Kata Mandy lembut sambil menggigit bibir tipisnya. Saat itu, Zack Zima tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berdiri dan berkata dengan sombong. Kakek, aku sudah mengira bahwa Mandy tidak bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, aku meminta seseorang untuk pergi dan menyelidikinya dan untuk memahami seluruh kejadian itu secara menyeluruh. Tetapi karena Mandy adalah manajer proyek, tidak pantas bagiku untuk menangani hal di luar kewenanganku. Lebih baik dia yang menanganinya sendiri. Mendengar perkataan Zack, anggota lain melihatnya dengan kagum. Wanita berkuasa. Cih! Zack tentu jauh lebih baik dan luar biasa. Dia membantu menyelesaikan masalah besar Zima secara diam-diam. Ternyata Zack memang lebih cekatan. Dia cukup tegas dalam mengambil tindakan. Dia benar-benar orang yang melakukan hal-hal hebat. Seperti yang diharapkan, kami membutuhkan Zack untuk menangani semuanya. Jika Zack tidak ada di sini, aku khawatir masa depan Zima agak meragukan. Mandy, kau benar-benar perlu belajar dari Zack. Proyek ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi dia tetap peduli bisnis para Zima. Kau harus berterima kasih padanya. Jika kau ingin seorang putra harus seperti Zack. Pada saat itu, kakek Zima berkata dengan kagum. Zack, kau melakukan pekerjaan yang cukup baik di sana. Kesan baikku terhadapmu memang tidak salah. Zack merasa puas. Tapi dia tetap sok rendah hati dipuji oleh yang lain. Dia kemudian berkata, Kakek, meskipun aku bukan manajer proyek, aku adalah cucumu dan aku juga pewaris sah dari Zima. Masalah Zima juga menjadi masalahku. Mana mungkin aku menjadi pemimpin yang tidak bisa apa-apa? Lalu apa kau tahu persis apa yang terjadi? Kakek Zima tersenyum dan berkata, Ya, tahu. Mereka hanya sekelompok gangsta yang mengira bahwa Lima mendapatkan banyak dana investasi. Mereka hanya ingin uang. Pastinya mereka akan tawar-menawar dengan Mandy. Mengenai bagaimana kau akan tawar-menawar dengan mereka atau membayar sejumlah uang kepada mereka, aku tidak akan ikut campur dalam hal itu. Lagi pula, aku bukan manajer proyek. Zack berkata dengan ekspresi wajah lembut sambil menyindir. Apa kau dengar itu? Kakek Zima memelototi Mandy. Tidak berguna. Kau sebaiknya belajar dari Zack. Karena dia telah membantumu menyelidiki kebenaran, lebih baik kau pergi ke sana langsung untuk bernegosiasi dengan mereka. Jika mereka menginginkan uang, serahkan saja sesuai permintaan mereka jika hanya beberapa ratus ribu dolar. Yang penting adalah cepat dan aman. Apa kau mengerti itu? Mandy menatap Zack sinis. Dia kemudian berkata dengan lembut. Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya dengan benar. Selesaikan dengan benar. Saat itu juga Zack memiringkan kepalanya dan tersenyum licik. Itu akan terjadi jika Mandy mau tidur dengan Kavi. Jika tidak, kejadian itu tidak akan pernah terselesaikan. Mandy, karena kau akan menyelesaikannya, aku akan membantumu buat janji temu dengan mereka besok untuk waktu dan tempat. Kau bisa menyelesaikannya sendiri. Zack mencibir. Ingat, alasanku membantu adalah karena kita berdua Zima. Setelah pertemuan tersebut, Mandy kembali ke kantornya sendiri. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa setelah dia mendapatkan dana investasi dari York Enterprise, Zack mulai bertindak waspada terhadapnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana bisa Zack membantunya? Sangat mencurigakan. Bab 204. Malamnya, Harvey pulang lebih awal. Mandy dipenuhi dengan rasa kebencian dan amarah ketika dia melihat Harvey yang terlihat cuek dan seolah tidak peduli. Dia pulang pada tengah malam juga di hari sebelumnya. Karenanya, Mandy memelototinya dengan galak dan berbalik untuk memasuki kamar tidurnya. Sayang, ada apa lagi? Harvey bingung. Aku tidak mengganggu Mandy. Kau sadarkan masih ada istri? Katakan padaku. Kemana saja selama 2 malam ini? Kau tidak mencuci pakaian atau membersihkan kamar mandi. Kau bahkan tidak memasak makan malam.
Aku makan apa? Saat itu, Lillian sedang menonton TV di ruang tamu. Pada saat itu, dia memelototi Harvey saat mendengarnya. Karena Harvey menghabiskan 15 juta dolar untuk membantu Mandy mendapatkan kembali dana investasi dari York Enterprise, Lillian sedikit lebih baik padanya. Tapi itu tidak jauh lebih baik. Pekerjaanku sedang menumpuk, Harvey menjelaskan. Seberapa sibuk? Jangan kira kau pantas mendapatkan putriku sekarang karena mengendarai mobil bekas yang menyedihkan dan menjadi pengemudi orang. Kuberitahu, ya. Jika bukan karena putriku memohon belas kasihan, aku pasti mengusirmu sejak lama. Lillian membentaknya. Tapi aku tidak begitu mengerti. Apa yang terjadi pada putriku baru-baru ini? Untuk apa berharap dari orang sepertimu? Bagiku, kau hanya seorang yang brengsek. Harvey tidak bisa berkata-kata. Sejak kapan Porsche jadi mobil bekas yang jelek? Tapi dia langsung mengangguk. Bu, sebenarnya apa yang terjadi? Bisa beritahu aku. Apa gunanya memberitahumu itu? Memangnya kau bisa menyelesaikannya? Lillian memarahinya. Tapi dia tetap melanjutkan. Proyek mall yang dipimpin Mandy dimulai kemarin. Kau tahu tentang itu? Ya, aku tahu itu. Apa yang kau tahu? Kau tahu bahwa sejak malam kemarin banyak orang yang datang ke sana untuk membuat kekacauan terus-menerus. Mereka tidak hanya merusak bahan bangunan, mereka juga memukuli para pekerja di sana dan membakar tempat itu. Mandy mengalami kesulitan karena itu. Dia memanfaatkan banyak koneksi tapi tetap saja gagal mengungkap kebenaran di baliknya. Lillian menghela nafas dengan sedih membahas masalah yang datang terus-menerus. Kenapa aku memiliki sampah yang tidak berharga menjadi menantuku? Biasanya hal semacam ini diselesaikan oleh laki-laki. Kita hanya bisa mengandalkan anakku saja. Lillian lalu mengeluh dan sedih. Lillian tidak tahu apa yang terjadi setelah itu dalam pertemuan Zimmer. Dia sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Menurutnya, jika Harvey mampu seperti suami orang lain, Mandy tidak harus menangani hal itu secara langsung. Ada yang mengacaukan proyek? Itu kan milik Yo. Berani-beraninya mereka. Harvey tampak serius. Hanya gangster yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang dia memiliki pengaruh dan kekuasaan pada hampir setengah dari gangster di Nyumhi. Jika mereka tidak mendapatkan persetujuannya, lalu siapa yang berani menyerang Zimmer? Kenapa tidak? York Enterprise berinvestasi di banyak properti. Selain itu, jika pusat komersial tidak dibangun dalam waktu yang ditargetkan, Zimmer harus membayar denda. Apa York peduli itu? Lillian memandangnya rendah dan hina. Lupakan. Untuk apa aku repot-repot mengatakan hal-hal ini kepadamu? Cepat bersihkan kamar mandi. Aku sudah muak melihatmu. Lillian memarahinya lagi. Dia hampir saja berdiri dan menampar Harvey. Harvey sudah terbiasa dengan sikapnya. Jadi setelah berpikir sejenak, dia masih berjalan ke kamar tidur. Dia kemudian mengetuk pintu dan berkata, Sayang, aku mendengar tentang kejadian itu dari ibu. Apa kau menemukan siapa dalang di balik itu semua? Awalnya, Mandy sangat bingung. Mendengar Harvey, dia dengan jengkel menjawab. Apa menurutmu aku cukup kuat? Bahwa aku sudah tahu akar masalahnya. Namun Zack berpura-pura baik hati dan mengklaim bahwa dia telah menemukan dalangnya di pertemuan keluarga hari ini. Harvey, menurutmu itu mencurigakan, bukan? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mandy secara tidak sadar menanyakan pendapat Harvey. Itu karena dia mempercayai Harvey secara naluriah. Di sisi lain, dianggap aneh jika Zack tidak mencari-cari kesalahannya dan menyindirnya tadi. Mengapa Zack ingin membantunya? Harvey berpikir sejenak. Sekarang hampir setengah dari gangster di Nyumhi berada di bawah komandonya. Jika Tyson Woods mengetahui sesuatu, dia pasti akan melapor kepada Harvey sesegera mungkin. Tapi Tyson bahkan tidak menerima kabar seperti itu. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa si dalang telah menyembunyikan identitas dengan baik. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana dengan Zack si anak manja bisa menyelidiki kebenaran? Siapa yang coba dibodohi Zack? Zack bilang apa? Harvey curiga. Dia berkata bahwa dia akan membantuku menghubungi si preman itu besok dan memberitahu aku waktu dan tempat untuk bertemu dengan orang itu. Mandy masih belum mengerti. Jelas, semakin dia memikirkannya, insiden itu menjadi semakin aneh. Aku akan pergi bersamamu besok dan menjadi sopirmu, kata Harvey. Oke. Setelah berpikir sejenak, Mandy tidak menolak tawarannya. Sikap Zack hari itu sangat aneh. Oleh karena itu, akan jauh lebih aman untuk membawa Harvey bersamanya. Kalau begitu, aku pergi. Harvey mengangguk sedikit dan dia membuka pintu kamar. Tidak terpikir olehnya bahwa Mandy menarik lengan bajunya secara tiba-tiba. Harvey lalu kaget. Kau mau apa, Mandy? Mandy menunduk. Dia tersipu saat berkata, Mengapa kau tidak beristirahat di sini, di kamar tidurku malam ini? Bab 205 dan ke-206. Sepertinya tidak pantas. Harvey tampak tenang. Namun nyatanya, dia sangat gugup. Apa itu berarti bahwa kami akan melakukan apa yang tidak kami lakukan pada malam pernikahan kami 3 tahun lalu? Aku sangat senang. Kau, pergi mandi dulu. Kamar mandi di lantai bawah rusak dan belum diperbaiki. Mandy segera mencari alasan. Harvey tidak mengatakan apapun. Dia kemudian pergi segera.
Ketika dia melihat Mandy pergi ke kamar mandi dengan menyingsingkan pakaian di lengannya, dia mulai melakukan gerakan push-up di lantai sebagai pemanasan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Mandy keluar dari kamar mandi. Dia mengenakan piyama beruang yang menggemaskan dan tetesan air seperti kristal di kulitnya terlihat jelas. Dia terlihat sangat cantik dan menawan. Harvey melompat dari lantai. Dia bahkan tidak bisa mengalihkan matanya saat dia memusatkan perhatian pada Mandy. Dia kemudian berkata tanpa sadar, "Lucu dan menggemaskan. Apa katamu?" Mandy bertanya dan menyeka rambutnya hingga kering. "Tidak, aku tadi bilang piyamamu bagus." Harvey gugup. "Sayang, lalu di mana aku harus tidur malam ini? Di dalam atau luar kamar? Apa maksudmu di dalam atau di luar?" Mandy menunjuk ke sudut. "Malam ini kau hanya tidur di lantai di sana." Harvey kemudian patuh tapi jengkel. Sepertinya Mandy sudah lupa setelah dia mandi. Jika ada kesempatan seperti itu lagi, dia tidak akan pernah mengizinkannya pergi dan mandi saat itu. Sambil menghela napas, Harvey memaksa dirinya untuk mengalihkan matanya yang sedang memandang kaki Mandy. Dia kemudian mengubah topik dan berkata, "Jujur aku curiga masalah yang terjadi di lokasi proyek itu melibatkan Zack." Beberapa waktu lalu, Harvey menelpon Tyson Woods. Tyson mencoba segala cara untuk menyelidiki kebenarannya, tetapi dia tidak mendapat kabar. Bahkan Tyson tidak dapat petunjuk yang jelas, tetapi malah Zack yang mengetahui kejadian itu secara mengejutkan. Itu memang kemungkinan yang cukup besar. Setelah memikirkannya, Harvey merasa sangat mungkin jika Zack yang mengatur masalah itu sendiri. Jika tidak, bagaimana mungkin dia mengetahui identitas si preman dengan kebetulan? Mungkin tidak. Meskipun dia cukup kesal padaku, jika proyek ini gagal, Zimo perlu mengkompensasi sejumlah besar uang untuk pelanggaran kontrak. Ini mungkin menyebabkan Zimo langsung bangkrut. Makanya masalah ini tidak menguntungkan baginya. Orang seperti dia tidak bisa hidup miskin dan biasa-biasa saja. Untuk apa dia melakukan hal seperti itu? Mandy buru-buru membuang dugaannya. Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian berkata, "Tidak ada artinya jika kita berdebat tentang itu sekarang. Kita harus bisa mengetahuinya besok." Di saat yang sama, Zack kembali bertemu dengan Kavi Chet. Kavi menjadi sangat bersemangat setelah dia mengetahui tentang apa yang terjadi selama diskusi keluarga Zimmer dan fakta bahwa Mandy akan menemuinya secara langsung untuk bernegosiasi. 3 tahun lalu, ada banyak pria yang mencoba mendapatkan Mandy bahkan sebelum dia menikah. Ada banyak pria yang ingin dekat dengan kecantikannya, tetapi mereka gagal dalam usahanya, termasuk Kavi. Tetapi pada saat itu, Kavi bukanlah siapa-siapa. Dia hanya bisa menyimpan rasa cemburu itu. Apa haknya memiliki wanita sehebat Mandy? Tapi sekarang berbeda, pujaan hatinya tidak pernah disentuh oleh siapapun selama 3 tahun itu. Ketika dia memikirkan itu, dia tidak bisa menunggu hari itu datang. "Baiklah, Tuan Zimmer. Aku menerimamu sebagai temanku. Jika kau ada masalah apapun nanti, datang saja langsung. Aku pasti akan membantu menyelesaikannya. Tapi tentu saja kau harus membayarku untuk itu." Kavi tertawa terbahak-bahak dan memberikan janjinya pada Zack. Zack tampak jahat dan kejam. Para gangsta biasanya hanya melakukan tindakan demi uang. Mereka tidak pernah peduli orang lain. Mungkin masih wajar jika hanya sekali memanfaatkannya. Tapi untuk selalu meminta bantuan dari mereka, dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri suatu hari nanti. Selain itu, dia berpikir bahwa Zima akan menjadi miliknya suatu hari selama dia bisa menyingkirkan Mandy. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Berpikir tentang semua keluhan dan penghinaan yang dialami karena proyek itu, Zack ingin membalaskan dendamnya. Kalau dibiarkan begitu saja, rasanya belum cukup. Zack tersenyum puas. "Bro Chet, aku masih perlu mendiskusikan sesuatu denganmu. Bilang saja. Setelah apa yang terjadi besok, aku ingin seluruh Nyumi tahu tentang kejadian itu. Bagaimana menurutmu?" Zack menyipitkan matanya dan berkata. Kavi menyimak. Dia segera mengerti apa yang dimaksud. "Jadi, kau ingin seluruh Nyumi tahu bahwa aku telah tidur dengan si perempuan brengsek itu? Agar reputasi Mandy hancur dan selamanya menjalani hidup dengan rasa malu? Begitu?" Melihat ekspresi wajah serius Kavi, Zack diam-diam menelan ludah dan kemudian berkata, "Tentu saja jika kau tidak mau melakukannya, aku bisa memikirkan cara lain." Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.